Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi di kelas Pak San. Kali ini kita akan membahas pelajaran 6, ya, atau pembelajaran 6, tema 1, subtema 2 di kelas 5. Oke, kita mulai saja. Semoga pembahasan kita kali ini ada manfaatnya buat kalian. Ya, sama-sama kita buka bukunya. Bagi kalian yang sudah punya buku, silahkan. Ya, ini adalah buku tema 1 di kelas 5, organ gerak hewan dan manusia. Kita sudah membahas buku ini dari subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6, juga subtema 2-nya pembelajaran 1 sampai 5. Ya, ada video-video sebelumnya, silakan kalian saksikan dulu karena itu saling berkaitan materinya, bersambung terus sesuai dengan materi pelajaran kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kita akan lanjutkan kali ini pembelajaran yang ke-6. Ya, kita langsung menuju ke pembelajaran 6. Nah, ini pembelajaran 6, tema 1 di kelas 5, subtema 2. Nah, untuk pembelajaran 6 ini masih terkait dengan bahasa Indonesia, SBDP, dan IPA. Ya, untuk bahasa Indonesianya masih sama, akan ditingkatkan kemampuan kalian, sehingga kalian lebih pintar lagi, lebih jago lagi dalam menentukan pokok pikiran ya dalam teks lisan atau teks tertulis. Nah, untuk SBDP juga sama, diharapkan kalian nanti bisa berlatih untuk memahami gambar cerita dan mempraktekannya. Gambar cerita di sini adalah gambar ilustrasi pada cover buku. Nah, sedangkan untuk IPA masih mengenai alat gerak dan fungsinya. Dan di sini kita akan membahas bagaimana kita bisa menjaga otot-otot kita. Nah, sebagai pengantar, ilustrasi dari pembelajaran 6 ini bisa kalian baca ya. Di sini ada gambar, kemudian di bawahnya ada teks. Ya, tiba-tiba Pak Anto dan Beni kaget. Ya, terdengar suara ada orang berteriak minta tolong. Ternyata Pak Bejo, ya, Pak Bejo terpeleset ya saat melangkah, sehingga kemudian tampak kesakitan sekali. Nah, apa yang terjadi dengan Pak Bejo? Ternyata kakinya keseleo. Ya, nah di teks ini dijelaskan keseleo itu apa sih? Nah, di sini intinya. Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Nah, itu keseleo. Ya, jika tiba-tiba kaki kamu, tangan kamu, siku kamu ya terasa tidak nyaman, ya, cedera ototnya ya, maka itu adalah keseleo. Nah, kenapa hal ini terjadi? Ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan mendadak, gerakan dadakan, ya. Nah, gerakan dadakan itu kemudian otot kita tidak siap, ya, atau kekurangsiapan otot untuk melakukan gerakan tersebut. Nah, kalau otot tidak siap karena gerakannya mendadak, apalagi kemudian gerakannya dipaksakan, maka terjadilah cedera otot atau keseleo. Jadi, untuk mencegah ini tentunya kita harus menghindari gerakan dadakan. Jangan bergerak mendadak ya, tiba-tiba, nah, sehingga kemudian ototnya kurang siap untuk melakukan gerakan tersebut. Nah, atau misalnya ada kan gerakan-gerakan yang dipaksakan. Nah, begitu. Oke, dilanjutkan di teks tersebut bahwa keseleo ini bisa terjadi
kapan saja, di mana saja, dalam kegiatan apa saja, ya. Pokoknya kalau misalnya ototnya nggak siap, lalu gerakannya dipaksakan, maka kemungkinan kesleo bisa saja, ya. Nah, selain itu tentunya ada kegiatan-kegiatan yang lebih rentan terhadap cedera otot ini. Misalnya seperti apa? Seperti bermain sepak bola, ya. Nah, kenapa? Karena bermain sepak bola itu kerja ototnya sangat diforsir, ya. Tubuh harus bergerak, berlari dalam waktu yang lama. Nah, kayak gitu, ya. Jadi gimana? Ada kiatnya biar kita ketika melakukan olahraga yang berat seperti permainan sepak bola itu tidak cedera, ya. Ada dua hal yang penting. Apa dua hal yang penting itu? Pertama adalah kita harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Jadi teknik larinya harus bisa, nendang bolanya, berkelitnya, menggiring bolanya, ya. Semuanya dipelajari dulu. Sehingga kemudian otot kita sudah terlatih melakukan gerakan-gerakan itu, ya. Nah, kalau otot kita sudah terlatih melakukan gerakan-gerakan itu, maka gerakan-gerakan itu menjadi mudah dan menghindarkan otot kita dari cedera. Nah, tentunya ada yang lebih penting lagi, yaitu melakukan pemanasan, ya, agar tulang dan otot-otot kita siap untuk bergerak. Ya, jadi sebelum melakukan permainan apa saja, ya, kalian main benteng juga sama, karena pada saat itu kadang-kadang kalau dikejar lari sekencang-kencangnya, ya. Nah, jadi pemanasan dulu, pemanasan bergerak ringan, ya, kemudian dilentur-lenturkan pergerangan tangan, kaki, ya, otot-ototnya semuanya. Nah, baru kemudian melakukan permainan, ya. Jadi menguasai teknik dan pemanasan itu penting untuk mencegah cedera otot. Ingat ya. Oke. Nah, kemudian apa saja sih ya aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan kerja otot? Nah, ini ya. Berbagai aktivitas yang memanfaatkan kerja otot. Ya, dijelaskan di sini. Ada macam-macam gerak otot, ya. Apa macam-macam gerak itu? Nah, di sini kalian lihat, ya. Nah, gerak meluruskan, ya. Meluruskan, ya. Contohnya siku, ya, ini posisinya bengkok. Kalau meluruskan berarti lurus. Ya. Jadi ini gerak meluruskan, ya, siku. Jari nih, jari ya meluruskan. Jadi ini gerak meluruskan. Nah, biar gampang ya, nomor 1 ini lawannya adalah nomor 7 nih. Gerak membengkokkan. Jadi posisi lurus berarti membengkokkan. Ya, jadi ini adalah gerak membengkokkan. Atau tadi tangannya lurus berarti gerak membengkokkan. Ya, jadi membengkokkan. Nah, jadi itu macam-macam gerak. Pertama gerak meluruskan, ya, kemudian gerak membengkokkan. Nah, apalagi ya yang gampang nih, ya, gerak menjauhkan, ya, lawannya apa? Gerak mendekatkan. Ya, contohnya apa? Nanti ada gambarnya. Ya, kemudian ada gerak menekan, ya, gerak memutar. Nah, oke ya. Jadi itu adalah macam-macam gerak otot. Nah, memutar ini ada 2 nih, ya, memutar lengan nih. Ada memutar lengan sehingga telapaknya menelungkup, ada memutar lengan sehingga tangannya tengah menengadah. Jadi ini menengadah, diputar
menelungkup. Nah, ini adalah gerak memutar, ya. Dan ada gerak yang lainnya juga, ya. Bisa bahunya yang diputar, bisa pinggangnya yang diputar, bisa kakinya yang diputar, ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat, kalian amati di sini, ya. Nah, tentunya setelah kalian mengamati ini menjadi lebih mudah. Ya, kita lihat. Nah, kamu telah mengetahui berbagai macam gerak otot. Tadi udah Bapak jelaskan, dan kalian juga bisa baca lagi di bukunya kan. Nah, termasuk macam gerak otot yang manakah gerakan-gerakan pada gambar berikut ini? Nih, sekarang gambar yang ini. Coba, menurut kamu gambar apa nih? Geraknya gerak apa? Iya, ini adalah gerak meluruskan dan membengkokkan. Kalian lihat, kakinya diluruskan, kakinya dibengkokkan, itu pada saat melangkah. Ya, jadi melangkah itu adalah gerakan meluruskan dan membengkokkan. Ya, oke. Nah, kalau yang ini gerakan apa? Ya, ini gerakan menjauhkan dan mendekatkan ke sumbu tubuh. Tengah-tengahnya ya. Jadi badannya atau kepalanya dijauhkan, kemudian didekatkan, ya ditekuk ke bawah sini. Ya, itu. Jadi ini menjauhkan, mendekatkan. Nah, kalau yang ini juga gerakan mendekatkan. Ya, mendekatkan. Juga ada gerakan membengkokkan di sini ya. Jadi ini kombinasi gerak. Nah, yang ini juga gerakan menjauhkan ya. Mendekatkan juga bisa, membengkokkan juga bisa. Nah, kalau yang ini udah jelas memutar ya. Gerakan memutar. Tangannya diputar ya ke bawah, ke belakang. Nah, kalau ini gerakan menekan. Nah, itu adalah macam-macam gerakan otot. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya. Pada tahap ini kamu diminta untuk berkreasi. Ayo berkreasi. Nah, apa kreasi kamu sekarang? Kita akan membuat model sederhana dengan menggunakan styrofoam. Ya, tahu styrofoam kan? Styrofoam yang kayak gabus apa ya? Kayak busa yang buat penyangga itu ya. Tapi ada juga yang bentuknya lembaran-lembaran kok yang dijual ya, yang kemudian satu sisinya diwarnai ya. Nah, ini dapat kamu lakukan bersama teman dalam kelompokmu ya. Nah, apa yang harus kamu siapkan? Nih, 1 lembar styrofoam. Ya, kemudian pensil, spidol warna, kemudian cutter atau pemotong. Nah, langkah kerjanya gimana? Pertama, menggambar pola pada styrofoam menggunakan pensil. Jadi, tadi ada styrofoam lebar, ya kamu bikin bulatan, mungkin agak panjang gitu ya. Nah, kemudian dipotong ya. Jadi, langkah keduanya adalah memotong styrofoam sesuai pola. Nah, kemudian setelah kamu potong, diberi warna yang berbeda pada tiap jenis-jenis otot. Kemarin udah belajar ya, jenis-jenis otot. Ada otot lurik, ada otot polos, ada otot jantung. Ya, misal anggap aja ini sebagai otot jantung. Ya, ini sebagai otot polos. Nah, kemudian di sini adalah ya tangan kaki di sini adalah otot lurik. Misalnya seperti itu. Ya, nah kamu warnai. Nah, kemudian setelah diwarnai, dirangkai ya. Nah, kamu rangkai sehingga membentuk ya orang-orangan seperti ini. Oke? Bisa ya? Silahkan berkreasi. Nah, kita lanjutkan ya materinya. Kamu sudah membahas, kita sudah membahas banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia. Tadi fungsinya ya, gerakannya itu. Kemudian terkadang kita kurang menjaga atau kurang memperhatikan kesehatan otot. Ya.
Sehingga apa? Sehingga kemudian sering terjadi kram, ya. Tiba-tiba otot betisnya kenceng, ya, kagak bisa digerakkan. Nah, ya, nyeri, ya, cedera dan sebagainya. Terus bagaimana cara menjaga kesehatan otot itu? Nah, di sini dijelaskan ya, cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Jadi, bagaimana cara menjaga dan merawat otot kita semuanya. Nah, kita bahas satu-satu. Apa yang pertama kali, ya, atau yang pertama dijelaskan di sini? Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Ya, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Misalnya apa? Misalnya mengangkat, ya. Nah, itu mengangkat itu kerja otot yang berlebihan. Gimana menghindarinya? Ya, bareng-bareng ngerjainnya. Kalau yang diangkat itu berat, sendiri bisa menyebabkan cedera otot. Ya, kita angkat berempat, misalnya seperti itu. Misalnya ada meja yang berat, ya. Nah, itu. Jadi, kita hindari gerakan yang membebani kerja otot yang secara berlebihan. Ya. Atau misalnya gerakan yang berlebihan itu berlari langsung kencang, ya. Nah, itu juga berbahaya, ya. Bisa aja hal itu terjadi. Tiba-tiba misalnya kita lagi enak-enak jalan, lagi nyantai, dikejar sama apa. Ya. Nah, kemudian lari sekencang-kencangnya. Nah, itu bisa menyebabkan cedera pada otot. Karena itu membebani kerja otot. Itu harus dihindari, ya. Nah, gerakan tiba-tiba itu membebani kerja otot. Oke, jadi itu cara pertama yang harus kita hindari agar otot kita terjaga dan terawat dengan baik. Nah, yang keduanya apa? Yang keduanya melakukan peregangan. Ya, maksudnya apa nih? Sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas yang agak berat, ya olahraga misalnya, atau berjalan jauh, atau berlari, ya udah kita peregangan dulu, ya. Bagaimana peregangannya? Ya tangannya misalnya digerakkan, kakinya seperti dalam olahraga gitu, ya bisa. Nah, kemudian yang ketiga, latihan rutin. Ya, latihan rutin. Nah, latihan rutin ini akan membuat otot kita menjadi terlatih, ya. Dan ini akan menjaga kesehatan otot, ya. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Apa diantaranya? Ya, latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Misalnya barbel, ya, atau pakai skipping, atau apa ya dengan alat di dalam ruangan, di luar ruangan, ya, misalnya dengan lari-lari kecil, bersepeda, latihan kebugaran, ya. Nah, itu latihan-latihan yang bisa meningkatkan kerja otot kita menjadi lebih baik sehingga terjaga kesehatan otot kita. Nah, yang berikutnya adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Ya, jadi jangan lupa minum. Wah, kayaknya belum haus. Ya, kalau memang udah saatnya untuk minum, dijadwal aja minum. Ya, nah sedikitnya berapa? Ya sedikitnya 6 gelas air sehari sebenarnya. Ya, nah itu untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah cairan ini, ya minum kita itu dapat membantu otot menjadi lebih lemas, kemudian berkontraksi dan melembabkan sel-sel otot, ya. Nah, kalau ototnya terlalu kencang jadi bergeraknya susah. Tapi kalau ototnya lemas, nanti berkontraksinya jadi lebih mudah, ya. Nah, sudah tahu kan sebelumnya dijelaskan bahwa cara kerja otot itu adalah berkontraksi dan berelaksasi. Nah, jadi
kelembapan otot juga penting, ya, sehingga otot tidak mudah mengalami ketegangan. Oke. Kemudian berikutnya yang penting juga kita lakukan adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi, ya, dan bermanfaat bagi otot. Ya, kalau kita ingin menjaga dan merawat otot kita, perlu memakan makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak, ya, banyak makanan-makanan itu diantaranya adalah nih, putih telur, ya, susu, ikan tuna, ya, sayur brokoli, ya, dada ayam nih juga bagus nih, daging sapi, ya, kemudian minyak ikan, keju, ya, kacang almond, kacang Arab, bayam, ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu akan bermanfaat bagi otot kita. Ya. Nah, kemudian apa hal lainnya yang bisa kita lakukan juga untuk merawat dan menjaga otot kita? Kalau ada nyeri otot, ya kita ringankan, ya, kita obati. Jadi meringankan nyeri otot itu dapat dilakukan dengan apa? Dengan krim khusus, ya, krim khusus otot. Ya, adalah merek-merek tertentu, ya, yang bisa digunakan sehingga kemudian otot yang kram menjadi lebih rileks, jadi terasa lebih nyaman. Ya, nah itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan merawat otot kita. Oke? Materi berikutnya, ayo membaca. Nah, ini terkait bahasa Indonesia, ya. Kalian lihat di sini. Nah, siapa ini? Aderai, ya. Aderai. Lihat, ya, masa ototnya luar biasa. Padahal waktu kecilnya kayak gini nih, ya. Nah, kemudian karena dia berlatih, ya, meningkatkan masa ototnya, sehingga kemudian terbentuk otot-otot yang bagus seperti ini. Nah, terkait ini, ya, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia kamu, menentukan pokok pikiran, ya, atau ide pokok. Jadi nanti di sini ada, ya. Nah, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Jadi baca dengan baik, ya. Bapak yakin dari materi-materi sebelumnya sudah Bapak jelaskan, sudah Bapak contohkan, sudah kita berlatih bersama bagaimana menemukan ide pokok. Ya, ide pokok adalah gagasan yang paling utama, gagasan penting, ya, gagasan pokok yang ada di dalam paragraf tersebut. Nah, ide pokok ini kemudian nanti dijelaskan oleh kalimat-kalimat pengembang. Jadi, kalian nanti bisa membedakan mana ide pokoknya, mana kalimat pengembangnya, dan cukup ide pokoknya itu saja yang kemudian menjadi patokan kalian untuk memahami sebuah cerita. Oke ya. Nah, silahkan kamu baca baik-baik, kemudian kamu coba temukan ide pokok dari setiap paragraf. Ini paragraf satunya, ya, ini paragraf 1, kemudian ini paragraf 2, ya, kemudian ini paragraf 3, nah ini paragraf 4, nah untuk paragraf 5 lanjut nih ya, ini paragraf 5, nah dari situlah kemudian berarti masih lanjut, ya, nah ini masih paragraf 5 berarti, nah ini yang paragraf 6, dan ya, ini terakhir paragraf 7. Jadi dari 7 paragraf ini silakan kalian temukan ide pokoknya. Oke? Nah, kita lanjut ya. Kita berkreasi kembali ya. Apa kreasi kamu sekarang? Dari cerita tadi yang berjudul Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia, kamu buatlah
covernya, ya, buat gambar cover. Jadi ibarat itu bacaan, ya, kemudian bacaan itu kemudian akan kita beri gambar ilustrasi, nah, berupa gambar cover. Nah, kemudian kamu bikin itu, tapi sebelumnya ingat-ingat kembali, ya, apa unsur-unsur dari sebuah cover. Sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Nah, sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian juga ragam desain, ya, dari membuat gambar cover itu, ya. Ada 2 ragam desain, ya, dan ada beberapa unsur. Oke, silakan kamu tulis di sini. Nah, kemudian gambar covernya kamu gambarkan di sini. Ya, buatlah gambar cover pada kolom berikut ini. Oke? Nah, terakhir, ya, kalian renungkan. Ya, kalian renungkan, kita sudah mempelajari organ gerak manusia, kalian sudah semakin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan, ya. Nah, sekarang tunjukkan, ya, tunjukkan sikap dan perilakumu bahwa kamu mensyukuri karunia Tuhan berupa organ gerak, ya, yang sudah menyatu dalam tubuh kita ini, tulang dan otot. Bagaimana cara mensyukurinya? Ya, nah, sikap-sikap kamu itu coba kamu renungkan. Bagaimana cara mensyukurinya? Tulis di sini. Mensyukuri karunia Tuhan berupa organ gerak, yakni tulang dan otot. Ya, yang pasti 2. Ya, apa yang sudah dikaruniai oleh Allah kepada kita, kita syukuri dengan cara menggunakannya, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, tentunya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang berguna, ya, untuk hal-hal yang baik. Nah, kemudian yang keduanya apa? Yang keduanya kita rawat, kita jaga. Nah, dua-dua hal itu sudah pernah kita pelajari. Kalian tulis di sini. Ya. Nah, karena ini renungan, tidak hanya sekedar ditulis, tapi benar-benar keluar dari pemahaman kamu yang nantinya diharapkan bisa mengubah pribadi kamu, ya. Mulai sekarang kamu lebih mensyukuri organ gerak yang telah dikurniai Allah tadi dengan menggunakan organ gerak itu sebaik-baiknya. Jadi sudah diberi organ gerak, jangan males bergerak, jangan males berbuat, jangan males melakukan sesuatu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tentunya jangan pula kamu melakukannya terlalu berlebihan sehingga kemudian organ geraknya nanti menjadi cedera sebagainya, ya, dan sebagainya. Oleh sebab itu perlu dirawat dan dijaga. Apa tindakan-tindakan kamu untuk merawat dan menjaganya? Nah, itu harusnya menjadi kebiasaan kamu setelah kita membahas materi-materi ini. Oke, itu renungannya. Nah, sekarang ada kerjasama dengan orang tua nih. Ya, ada kerjasama dengan orang tua. Tentunya kamu sayang kan sama orang tuanya, sama mama, sama papa, sama bapak, ibu, ya. Nah, orang tuamu itu adalah orang yang telah bekerja keras, ya, seorang yang pekerja keras. Bayangkan, ayahmu setiap hari bekerja mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluargamu. Ya, ibumu juga sama, mulai dari pagi hingga larut malam bekerja ngurusin kamu, ya, mengurus ayah juga, mengurus rumah dan sebagainya. Nah, bayangkan, capek kan? Betapa lelahnya mereka. Nah, begitu juga dengan otot-otot mereka. Nah, coba deh, ya, kamu sekarang bantu orang tua, ya, bantu. Ya, selain membantu meringankan, misalnya kerja ibu di rumah,
ada yang lebih enak lagi nih, ya, membuat orang tua bahagia mudah-mudahan nih. Apa itu? Pijitin, ya. Kamu pijitin ayah kamu waktu pulang kerja, ya, ibumu misalnya lagi istirahat, tanyakan, capek ya mah, sini aku pijitin. Nah, gitu. Ya, ini beneran loh, nggak main-main. Jadi bagi yang sudah punya kebiasaan ini, bagus, keren. Tapi yang belum, coba ya, sekali-kali ya, atau mungkin bahkan rutin dan seterusnya. Nah, ketika ayahnya pulang, ya mamanya kelihatan capek, dipijitin. Oke? Ini kerjasama dengan orang tua yang Bapak harapkan menjadi kebiasaan baru kamu. Ya, Bapak kira ini yang bisa kita bahas sebagai materi pembelajaran 6 pada tema 1, subtema 2. Semoga ada manfaatnya dan dapat membantu kalian yang sedang belajar di rumah. Oke? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.